Cantik, jelas. Daripada muadzin kadang-kadang susah nak baca. Salatul tarawih min qiyami syahri Ramadan. Azabakumullah salatu la ilaha illallah. Panjanglah ala kulli hal. Nah, salatul qiyam senang. Atau salatul tarawih azabakumullah. Witir dengan syafa'nya. Asfi'u wa autiru azabakumullah. Nanti yang terakhir daripada witir Mesir, Subhanal wahidil ahad, Subhanal fardis samad, Subhanalladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Autiru, maksudnya laksanakan salat witir azabakumullah. Itu sebagai penutup. Maksudnya apa? Maksudnya tafaul, agar dengan penghujung kita, bukan hanya dengan penghujung kita melalui mulut yang mengesahkan Allah Qul huwallahu ahad, tapi juga dengan kita mengesahkan Allah dengan perbuatan. Kalau dengan mulut la ilaha illallah, dahulu pernah saya sebut, hidup ini bermula daripada Allah dan penghujungnya pun juga adalah Allah. Azan bermula daripada Allah, penghujungnya pun juga adalah Allah. Sembahyang yang terpenting, yang itu adalah merupakan tiang agama. Sembahyang itulah yang akan membuka pintu gerbang surga. Tasinggunya ibadah atau surga itu adalah sembahyang 5 waktu, bermula daripada Allah, penghujungnya pun juga Allah. Allahu Akbar, takbir, penghujungnya Assalamualaikum warahmatullah. Allah, penghujungnya azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, penghujungnya la ilaha illallah. Permulaan hidup Allahu Akbar, Allahu Akbar, telinga kanan azan, telinga kiri qomat. Matinya man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, balasannya dakhalal jannah, masuk surga. Jadi itu pengesaan dengan mulut, wahdaniyatullah. Supaya juga ada pengesaan daripada anggota tubuh, maka dengan kita dituntut sebelum kita tidur, yang menurut baginda Nabi, tidur itu adalah merupakan saudara daripada mati. An-naumu akhul maut, tidur itu adalah saudaranya mati. Jadi kita akhiri juga aktiviti dan kegiatan kita akhiri dengan mengesahkan Allah melalui mulut, dan juga dengan mengesahkan Allah dengan sembahyang yang ganjil. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal mayyita la yu'adzabu bihi, innal mayyita la yu'adzabu bima bibukai ahlihi alaihi. Sesungguhnya dengan si mati akan terseksa dengan tangisan daripada keluarga. Mesir niyahaha. Kalau nak tahu apa yang Nabi kita maksud dengan merintih orang mati, merintih-rintih, meniahi orang mati, di kita Melayu tak ada, di Indonesia, Malaysia, Singapura tak ada. Yang ada tuh di negara-negara Arab. Ya Allah, jadi makcik-makcik yang berpakaian serba hitam tadi itu berkumpul, itu memang diopah dan bergiliran, dan kena harus dibayar macam mana. Jadi kalau suamiku mati, awak kena macam tu, awak kena berkumpul ke rumahku. Nanti kalau suami awak meninggal dunia, kami juga akan datang ke sana. Jadi dia buka tudungnya, pukul mukanya, Allah, itu namanya niyah. Itu yang Nabi kita maksud. Si mati akan diseksa Allah dengan rintihan daripada keluarganya. Tapi kalau seandainya setakat menangis saja, meneteskan air mata, Nabi kita bersabda, innal aina la tadma wal qalba la yahzan wa inna li firakika ya Ibrahim la hazin. Mata menangis, hati sedih, dan kami berduka cita dengan kepergianmu, meninggalnya putra Nabi kita yang bernama Ibrahim. Wala naqulu illa ma qala rabbuna, dan kami tidak mengatakan melainkan apa yang dikatakan oleh Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada riwayat menangis seorang mati kalau pada saat dalam keadaan nazar itu tidak mengapa, tapi jangan menangis lagi kalau setelah meninggal dunia. Kesimpulannya, menangis yang terlarang yang disertai dengan niyaha, sobek pakaian, pukul-pukul badan, pipi, Allah weh, itu haram.
kalau pada waktu kematian. Kalau pada waktu pengantenan, resepsi penikah atau akad perkawinan, itu masjid juga punya khas, ada beluluinya. Kita tak ada. Kita senyap-senyap saja. Itu budaya Mesir. Jadi sambil mengantar pengantin, semuanya itu ketahuan, berarti ada kenduri kawin di sana. Jadi senyaring itu mereka beluloi pada waktu akad nikah, senyaring itu juga pada saat meninggalnya seseorang, dan itu hukumnya haram. Si mati akan disiksa Allah. Kata ulama Syafi'iyah secara khusus, kata ulama, si mati akan tersiksa dengan jeritan dan tangisan daripada keluarga kalau si mati itu berwasiat macam tuh. Haji, jangan senyap-senyap saja nanti di waktu abang mati ya. Jangan lupa ya, Madalina jangan lupa ya. Kalau abang mati awak kena menjerit supaya kelihatan betul awak tuh cinta abang. Kalau ketawa, nah berarti kamu tidak cinta. Kalau menangis berarti kamu cinta aku. Betul-betul. Kamu buktikan cinta kamu kepada orang ramai. Tangisin aku. Kalau perlu sobek-sobek pakaianmu. Kalau perlu jangan makan 10 hari. Matilah aku. Tuh wasiat yang macam tuh. Suami berwasiat minta ditangisi, bapak berwasiat kepada putra-putri agar mereka menjerit-jerit pada hari kematiannya. Itu yang menjadi asbab Allah akan seksa dia di dalam kubur. Hadis Bismillahirrahmanirrahim. Inna ahadakum idza mata. Ya Allah. Sesungguhnya dengan salah seorang kamu apabila dia meninggal dunia, urida alaihi maq'aduhu bil ghadati wal 'ashi. Akan dipajang, dipamerkan, akan dipertontonkan tempatnya pada tiap pagi dan petang. Jadi jangan dikira hufrah yang sekecil itu. Jangan dikira liang kubur tadi saya sebut. Sini kita berada di kawasan Damansara Damai. Kalau sudah damai, berarti tak ada peperangan, tak ada yang bergaduh, tak ada pencurian, tak ada pengangguran. Karena sudah damai. Kalau pada waktu di dunia saja, ternyata dengan kehidupan kita sebagaimana kita rasakan, udaranya bebas, pandangannya bebas, makanannya banyak, airnya banyak, tanahnya luas. Itu hidup di dunia saja sudah seperti itu. Dunia. Tapi kalau kita berpindah ke alam barzah, itu disebut dengan alam akhirat. Al-barzakhu atau al-qabru awalu manzilin min manazilil akhirah. Nabi kita bersabda, kubur itu adalah merupakan persinggahan yang pertama daripada persinggahan akhirat. Kalau dunia saja seperti ini luasnya, macam mana kalau pada waktu kita berada di alam kubur? Di dunia saja kalau kita duduk di rumah yang hanya ukurannya 10 kali 10, kadang-kadang kita terasa sempit. Makanya itu kita sering keluar. Macam mana kalau dengan ukuran kubur 1 kali 2? Duduk bukan seminggu, bukan setahun, mungkin ratusan tahun, mungkin ribuan tahun baru akan berlakunya hari kiamat. Cemana kita duduk di situ? Ekon tak ada, kipas tak ada, semuanya tak ada. Sekejap lagi ada durian di situ, sekejap lagi ada minuman, sekejap lagi ada keripap. Di dalam kubur mana ada keripap, mana ada donat. Semalam disebut durian, akhirnya datang duriannya. Ada kan saya sebut durian pada masa pengajian semalam mengenai apa melantun durian. Itu cerita warga Singapura, habaib daripada Yaman datang makan durian 3 biji habis, akhirnya meninggal dunia seketika itu juga. Tak lama kemudian masuk, tak tahu, karena tak ada berhubungan dengan kawan-kawan. Jadi benda tu kalau sering disebut dia datang. Terbukti malam tadi tu, buah kantungan sampai sekarang masih ada lagi di rumah saya. Kawan-kawan bekal lagi durian yang seperti genggam tu besarnya. Jadi anak-anak pun semuanya jadi kaki durian. Bapaknya kaki durian, anaknya pun juga kaki durian. Yang perempuan jenis apa, sampai yang baru lahir tuh Muji pun juga senang makan durian. Anak sob durian, makan durian subuh tadi tuh. La ilaha illallah, ikut bapak juga masuk. Macam tu ceritanya. Mana ada durian dalam kubur? Kalau di rumah yang sempit saja kita sudah terasa terhalang. Nah, kalau sudah menjadi tetamu Allah di dalam kubur, Nabi kita bersabda, "Summa yufsahu lahu fi qabri madal basar."
kemudian Allah luaskan kuburnya sejauh mata kita memandang, selesa, seronok, nyaman, enak, bahagia, imbasan udara daripada surga. Itu kalau dari ahli surga. Wal iyadzubillah, sebelum ke akhirat, sebelum dihisab, sebelum kiamat, dia sudah melihat siksaan seperti apa yang akan menantikannya nanti selepas dia dimuhasabah oleh Allah. Nabi kita bersabda, tiap orang yang meninggal maka akan Allah pertontonkan surga dan neraka pada tiap pagi dan petang. Kalau seandainya dia daripada ahli surga, ja'alanallahu wa iyyakum min ahlil jannah, minta 3 kali Allah akan bagi. Ya Karimu ya Wahhab, akribna bil firdausil a'la bighairi hisab. Ya Karimu ya Wahhab, matti'na fil firdausil a'la bighairi hisab. Ya Karimu ya Wahhab, adkhilna jannata bighairi hisab. 3 kali minta macam tu. Surga berkata, ya Allah, aku melamarnya dan perkenankanlah dia untuk menjadi penghuni aku. Surga yang meminta. Kalau kita dengan keegoisan kita taknakan neraka, sehingga kita minta perlindungan 3 kali, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, 3 kali untuk selain daripada sembahyang subuh dan maghrib. Neraka berkata, ya Allah, semacam mana dia tidak mau dengan aku pun juga taknakan dia. Betul bahasanya sudah, taknakan dia. Keegoisan neraka itu juga cukup hebat. Dia taknakan aku juga taknakan kamu. Jauhkan dia daripada aku, ya Allah. Neraka yang memohon agar orang tadi itu terelak daripada api neraka. Jadi kedua-duanya itu selain daripada yang warid, surga diminta 3 kali, neraka minta perlindungan pun juga 3 kali. Kalau dia daripada ahli neraka, imbasan yang dipertontonkan itu daripada neraka, yuqal, ini tempat yang menantikan kamu, ini tempat dudukmu sampai nanti kamu akan dibangkit oleh Allah pada hari kiamat. Memberi lebih baik daripada menerima. Qala, riwayat daripada Sayyidina Abdullah ibni Umar anha radhiyallahu ta'ala hu, qala kataba Abdul Aziz ibni Marwan kepada Ibni Umar, anirfa ilayya hajatak, coba laporkan hajat keperluanmu. Nak pondok pesantren, nak gaji untuk guru, nak keperluan buat operasional, nak buat pondok-pondok, nak buat asrama. Itu kalau dengan kita. Sayyidina Abdullah ibn Umar mendapatkan tawaran semacam itu daripada Tuan Khalifah, daripada gubernur Abdul Aziz bin Marwan, bukan Abdul Malik. Irfa ilayya hajatak. Jadi kata Sayyidina Abdullah ibn Umar, sesungguhnya tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah, dan mulakan dengan karib karabatmu. Wabda biman ta'ul, walastu as'aluka syai'an wala aruddu rizqan razaqanihi lahu minka. Aku tidak meminta sesuatu daripada kamu dan tidak menolak sesuatu yang Allah berikan kepada saya melalui Anda. Ini prinsip. Jadi kata Sayyidina Abdullah ibn Umar, innana qaumun la nas'al. Kami ini daripada kumpulan kaum yang tidak meminta. Jangan letak tarif. Jangan letak apa tarif, apa bahasa sini? Kalau ceramah anak, jangan letak harga. Syekh, boleh ceramah? Boleh. 2.000. Berapa lama? 1 jam setengah, 2.500. Syekh, banyak penceramah ya, cari ceramah situ. Saya tarif saya 2.500. Itu tak boleh macam tu. Ilmu untuk diingat dan selama-lamanya. IJK, masjid, korporat, menteri, siapa saja, sebanyak apapun yang kita bagikan, satu kepada ulama, yang kedua kepada imam, yang ketiga kepada khutbah, tetap yang mereka bagikan kepada kita tidak dapat dinilai dengan harta. Atau dengan bahasa yang lain, kalau kita bagikan dunia dengan segala isi-isinya pun masih belum setanding dengan sepatah kata ilmu dan nasihat yang diberikan kepada kita. Gaji pegawai boleh jadi lebih daripada pekerjaannya. Upah kepada tukang boleh jadi lebih banyak daripada pekerjaannya. Tapi untuk ilmu tidak dapat dibayar dengan duit,
tidak dapat dibayar dengan harta. Kenapa? Sebab yang diberikan kepada kita asbab yang akan membawa kita ke dalam surga, yang disampaikan oleh Tuan Khatib, yang dilakukan oleh Tuan Imam, menjadi asbab kita mendapatkan rahmah dan maghfirah daripada Allah Jalla wa'ala. Tukang rumah tak bagi kita rahmat, pesawat tidak bagi kita rahmah, kita dengan pelayaran kita, kita dengan pesawat kita, kita dengan hotelnya tidak memberikan kita keampunan dosa. Tapi akidah kita akan terjaga, iman kita akan terjaga, ibadah kita akan terjaga, diri kita akan terpelihara, dan kita akan mendapatkan kejaran surga. Di samping ya sama-sama ada hak dan juga sama-sama memainkan peranannya. Al-alimu wal muta'allimu syarikani fil khair. Orang alim dan pelajar berkongsi dalam kebajikan. Pada saat kita sama-sama berkumpul, berarti kita menjemput rahmat dan maghfirah. Berarti dengan kita mengundang keampunan dosa. Berarti dengan kita mengajak para malaikat-malaikat Allah untuk duduk bersama kita. Jadi kita tidak salah kalau kita jemput, ayo kita bersama para malaikat-malaikat Allah Jalla wa'ala. Wah, Syekh, udah berteman dengan malaikat sejak dari dulu. Malaikat yang menemani kita pada waktu kita di majelis ilmu. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah illa hafat alaihimul malaikatu. Hadisnya panjang. Ghasyat alaihimur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa zakarahumullahu biman indah. Hadisnya masyhur sekali. Kembali. Jadi kalau seperti itu kita buat prinsip, misal untuk diketahui tidak ada pemberian habuan yang diberikan kepada ulama sebanyak pemberian yang diberikan oleh Khalifah Harunur Rasyid pada zaman beliau. Untuk budak yang baru belajar tingkatan rendah, ban bon tan tenton, itu setahunnya diberi dalam 1000 dinar emas 800.000 RM. Tuk guru ulamanya dapat 5.000 RM. Jadi kemarin saya dapat ilmu mungkin saya pernah tuh baca, tapi mungkin karena sudah lupa. Dikatakan tidak ada sedekah yang lebih Allah daripada sedekah yang diberikan kepada ulama faqih, kepada ulama-ulama ahli fikih. Kenapa? Sebab memang betul ilmu itu akan dipandang rendah kalau pada saat ulamanya masih mengemis. Jadi macam mana kita boleh jaga marwah daripada ulama-ulama kita? Bagaimana kita boleh jaga image daripada mereka? Ini kewajiban-kewajiban kita bersama. Bukan kewajiban tuk guru, bukan kewajiban pondok-pondok pesantren, bukan kewajiban para penuntut. Kewajiban kita semuanya untuk kita menjelmakan ilmu agama dan juga untuk kita mengekalkannya di permukaan bumi sebagaimana kekal dan sampai kepada kita oleh generasi yang terdahulu. Kita juga berkewajiban untuk mengekalkan agama dan harus teralih dan tertular juga kepada generasi yang akan datang. Tuh, mereka yang melawan penjajah agar Islam kekal di Nusantara. Sekarang kita sudah merdeka, harus kita dapat juga mengekalkan ilmu Al-Quran kepada generasi yang seterusnya. Pada saat dengan kita tidak mengambil berat dan juga tidak mengambil alih, berarti itu tidak berarti kewajiban kita gugur. Nah, oke lah. Kalau seandainya dengan kita tidak mengambil alih, tapi ada di antara daripada ulama-ulama kita, sahabat-sahabat kita yang mengambil alih, mungkin kita katakan urus agama, nanti saya akan bantu untuk keperluan yang Anda perlukan. Kalau tidak seperti itu, seperti Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar pada waktu menjadi khalifah, hari pertama terpilih menjadi khalifah, nah pergi ke pasar jualan. Jadi pada waktu itu kata Sayyidina Umar, nah pergi kemana? Kata beliau, nak pergi ke mana? Cari makan lah, dagang lah. Aku bukan orang miskin dan aku bukan pengemis, bukan orang yang meminta-minta. Tapi kalau pada saat dengan aku dibebani dengan urusan yang semacam ini, aku nak bagi makan anak keluargaku daripada mana? Jadi kata Sayyidina Umar, tunggu sebentar. Kumpul Sayyidina Umar, Sayyidina Abdurrahman bin Auf, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, kumpul semuanya, musyawarah. Terus mereka bagi peruntukan untuk Sayyidina Abu Bakar. Kalau tidak salah dalam 500 atau dalam 500 dinar atau dirham. Kata beliau, minta maaf, penghasilanku sebelum aku jadi khalifah, sebelum aku mendapatkan amanah ini lebih banyak daripada itu. Ini penghargaan yang seperti ini di zaman salafun saleh. Imam Abu Hanifah mengajarkan Fatihah kepada seorang budak. Balik rumah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan seterusnya habis.
beliau hantar 500 dirham. Kalau kita kali 30 pon, 500 dirham perak kali 30, 15.000. Berapa, Bek? 500 dirham